Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dan bahagia tentunya. Sekalipun pandemi masih berlangsung, jangan biarkan hidup kita berhenti. Tetap harus berlangsung dengan bahagia dan dengan kita tetap menjalin persekutuan kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama, tentu dengan keluarga yang paling pertama-tama. Mari kita bersama-sama saudara mulai lagi kegiatan kita PA Dewasa Jemaat, dilayani oleh saya Pendeta Samuel Adi Perdana, dan tema PA hari ini adalah mengapa. Tema mengapa ini akan dilandasi oleh firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Bagian itu menceritakan perjumpaan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang saya mau ambil atau fokus bukan di perjumpaannya itu, tetapi pada kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari saudara, kita akan mulai dengan memuji nama Tuhan. Kita akan puji dari NKB nomor 85, karena kasih-Nya. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di waktu ini kami kembali dapat memahami bersama firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami semua. Biarlah Engkau memberikan kekuatan untuk menghadirkan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami, dalam pertolongan Roh Kudus. Kami percaya Engkau akan memperbarui dan senantiasa menguatkan kami melalui firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan baca pertama, kemudian kita baca bersama-sama di saat saya akan membacanya yang kedua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita baca bersama-sama.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, itulah jawaban saat kita bernyanyi dari NKB nomor 85 tadi, karena kasihnya. Dikatakan di sana dengan tema kita mengapa, ya. Mengapa Yesus turun dari sorga masuk ke dunia yang gelap dan penuh celah? Mengapa Yesus menderita, didera, dan dipakaikan mahkota duri? Mengapa Yesus mati bagi saya? Mengapa Yesus mau pegang tanganku saat tersesat? Mengapa Yesus beri kekuatan jika jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus menanggung dosaku? Mengapa Yesus memberi damai dan sukacitanya? Mengapa Yesus melindungiku? Mengapa? 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 Jawabnya sudah dijawab dalam lagu NKB 85, yaitu kasihnya, ya karena kasihnya. Kasihnya, ya karena kasihnya. Dan saudara, jawaban itu ada didasari oleh firman Tuhan juga, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jawaban mengapa sudah terjawab, ya karena kasihnya, kasih Allah yang begitu besar pada dunia ini, pada kita semua. Dia mengaruniakan kasihnya, yaitu Yesus Kristus, kepada dunia, kepada kita. Siapa yang percaya, dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan mulai pelayanannya, Yesus mewartakan terus hal itu. Dia menunjukkan dirinya adalah karunia bagi dunia ini. Saat berbicara dengan muridnya, misalnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih karunia Allah dalam diri Yesus Kristus juga mau menunjukkan bentuknya, yaitu Allah mau bersahabat dengan kita semua. Ya, supaya apa? Supaya kita semua mendapatkan hidup, karena sahabat memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Kemudian lagi saudara, dalam bagian kitab yang lain, Filipi pasal 2, Rasul Paulus juga menggambarkan ada proses rupanya yang disertai oleh kerelaan Yesus Kristus yang menjadi wujud karunia Allah itu. Ya, dikatakan dalam Filipi pasal 2, Yesus itu sosok dalam rupa Allah, ya, sosok yang mulia dari tempat yang tinggi. Namun Ia mau turun ke dunia, diutus ya oleh Allah menjadi karunia, kasih kepada dunia ini. Dalam bahasa Rasul Paulus, Yesus mengosongkan diri, tidak mempertahankan kealahan, keilahiannya dari tempat yang tingginya. Ia menjadi hamba, ya, melayani manusia, bahkan sama dengan manusia, menjadi sahabat yang juga memiliki pergumulan-pergumulan yang tidak beda. Ada sakit, ya mungkin juga ada merasa kesepian, ada merasa juga ragu dalam menjalani kehidupan ini, dan seterusnya. Misalnya takut, ya, ragu ketika Yesus di Taman Getsemani, itu menunjukkan semuanya. Tetapi Yesus menyadari bahwa dirinya adalah karunia, hingga Ia rela mati sebagai karunia Allah bagi dunia di kayu salib. Nah, saudara-saudara, seorang pelukis Spanyol yang menjadi besar di Prancis, El Salvador Dali, melukiskan Yesus yang tersalib dengan wajah yang terarah pada dunia.
mau menunjukkan inilah Allah yang mengasihi dunia, ciptaannya yang terutama, ya, tertuju pada manusia melalui Yesus yang tersalib. Ya, El Salvador Dali menggambarkan gambar atau lukisan Yesus yang tersalib itu seperti gambar ini. Nah, itulah saudara, ya, Yesus yang disalibkan itu seperti dalam posisi yang tinggi dan menghadap ke dunia, yang mau menggambarkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang melihat dunia, ya, dan dikaruniakanlah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah sebesar apa sih konkretnya kasih Allah, ya, kepada dunia, kepada kita semua. Dalam kitab Roma, saudara, Rasul Paulus mengkonkretkan betapa besar kasih Allah itu. Roma 5 ayat 6 dan 8. Mari kita buka dan kita baca. Roma 5 ayat 6 dan 8. Ayat 6-nya. Karena waktu kita masih lemah, Yesus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Konkretnya yang disebut oleh Rasul Paulus adalah besarnya kasih Allah itu Allah berikan saat kita masih lemah dan durhaka. Dan juga Yesus mati memberikan kasih Allah kepada kita saat kita masih berdosa. Itu besarnya. Sebetulnya kasih ini juga menanggung resiko. Kalau orang mengasihi orang lain, ya, karena orang lain itu baik, itu biasa. Ya, tentu kasih Allah begitu juga, tetapi itu tidak menunjukkan kebesarannya. Kalau kita mengasihi orang, anak kita mungkin, ya, atau sahabat yang tadinya durhaka ataupun banyak berbuat dosa, kemudian bertobat, dan kita senang, kita memeluknya, dan kita mengasihinya, tentu, ya, berbuat baik kepadanya, itu juga biasa. Allah juga melakukan itu sebetulnya, ya, pasti Allah melakukan itu, ya, mengasihi orang-orang yang kembali dari dosa, dari hidup yang durhaka itu, jalan yang sesat, pasti disambutnya. Tapi itu pun juga masih belum menunjukkan kebesaran yang dimaksud kasih Allah itu. Nah, kasih Allah yang besar itu adalah justru saat orang yang durhaka atau saat orang berdosa itu masih ada dalam kedurhakaannya, masih ada dalam jalan yang penuh dosa itu, kasih karunia ini diberikan kepada mereka. Bahkan, saudara, saat orang durhaka ini belum menunjukkan gelagat atau tanda-tanda mau bertobat, kasih karunia itu diberikan. Allah mengasihi dia, Allah mengasihi mereka. Begitu juga saat orang yang berdosa ini tidak menunjukkan kemauan, ya, tidak bisa kelihatan bahwa dia tuh mau bertobat atau kembali ke jalan yang benar, kasih Allah dikaruniakan kepadanya. Bahkan ini resikonya. Bagaimana kalau orang yang durhaka itu tidak kembali ke jalan yang benar? Bagaimana kalau orang yang berdosa itu belum tentu dijamin ketika Allah sudah memberikan kasih-Nya, dia akan kembali bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Nah, kasih itu tetap diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah. Sebab kematian Yesus untuk mereka yang sudah bertobat, bahkan yang belum bertobat, bahkan yang belum kelihatan tanda-tanda bertobat. Disitulah, saudara, besarnya kasih Allah. Kasih dikaruniakan begitu saja.
kepada semua orang. Bahkan saat mereka masih berdosa, masih lemah, masih durhaka, dan belum menunjukkan tanda-tanda pertobatan dari kedurhakaan dan keberdosaannya itu. Dan ini juga saudara ditunjukkan, dikonkretkan, dinyatakan lagi oleh Yesus Kristus. Coba kita bisa lihat dari Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Saat Yesus disalib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Disalib melalui doanya, Yesus mengaruniakan, menunjukkan Allah yang mengaruniakan kasih-Nya kepada dunia, kepada kita semua. Kepada orang yang berteriak-teriak, "Salibkan dia." Kepada orang yang mengiringinya sambil meludahinya. Kepada orang yang memaku tangan dan kakinya. Kepada orang yang mengejeknya. Kepada orang yang menusuk lambungnya. Yesus menunjukkan kasih karunia Allah itu. "Ampunilah mereka, Bapa." Itu kasih karunia-Nya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kasih karunia-Nya. Apakah dijamin saat nanti Yesus bangkit orang-orang itu bertobat? Tidak ada yang bisa menjamin. Apakah kasih Allah kalau tidak bertobat diambil? Tidak diambil, tetap diberikan. Karena banyak orang juga mengatakan, "Mengapa Yesus disalib begini ya?" Karena ia selalu menunggu orang-orang yang pada akhirnya mau percaya dan menerima kasih karunia Allah itu yang diberikan kepadanya saat mereka masih durhaka dan berdosa. Allah tetap melalui Yesus Kristus merangkulnya. Ya, selalu menunggu. Seperti cerita anak yang hilang. Minta harta, anak bungsunya ini pergi, bapaknya selalu menunggu ya di luar. Siapa tahu anaknya datang. Dan betul anaknya itu datang. Setelah datang, apakah bapaknya tanya dulu, "Kamu udah bertobat apa belum? Sekarang kamu udah nyesel apa belum? Kamu udah tahu kan kalau kamu itu melawan sama orang tua?" Tidak ada sepatah kata pun. Dia tapi katakan bapaknya langsung merangkul. Apakah ada jaminan anak itu tidak akan pergi lagi dan minta hartanya? Tidak ada jaminan. Apakah setelah pesta yang diadakan bapak itu, yang kita lihat si sulung malah pergi iri hati, kemudian si bungsu ini tetap bersama bapaknya dan nurut sama bapaknya? Tidak ada yang jamin. Tetap kasih itu diberikan. Kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus kepada kita semua. Itulah kasih Allah yang tak terbatas itu. Saya pergi dulu, Pak. Mau pergi kemana, Dok? Waktunya kumpul-kumpul sekarang, Pak. Ya gimana, Bapak ini sakit, masa ditinggal? Saya nggak peduli Bapak sakit. Sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan saya tungguin Bapak. Sakit terus. Ya gimana, Bapak itu udah tua. Kalau gitu, mati sekalian. Dok, kamu itu anak durhaka ya. Ya, setelah video pendek tadi ini menunjukkan ya, anak yang udah bosan sama orang tua yang sakit terus pengen main. Dia bilang bapaknya disuruh mati saja. Ya, itu kalimat yang kasar, anak durhaka. Nah, anak yang durhaka itu tetap menerima kasih karunia Tuhan. Sungguh, saudara. Tapi saya juga percaya Tuhan tidak senang dengan kalimatnya, dengan perlakuan anak itu kepada orang tuanya. Tetapi ya menerima kasih karunia Tuhan juga. Kapan tobatnya? Tidak tahu. Tetapi dia tetap menerima kasih karunia Tuhan. Sebab kasihnya Allah begitu besar. Ada hal yang perlu kita garis bawahi, saudara-saudara, yaitu dari uraian di atas mau menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak berfokus pada baik atau tidak baiknya manusia atau dunia ini, tetapi pada kehendak Allah sendiri.
Itu yang pertama yang perlu disadari. Yang kedua yang perlu disadari adalah kasih Allah itu tidak berfokus pada hasil, tetapi berfokus pada proses, pada kualitas kasih yang diberikan kepada manusia atau kita semua atau dunia ini. Artinya gini saudara, Allah memberikan kasih seperti yang saya uraikan tadi, tidak menunggu orang itu atau memastikan orang itu akan bertobat atau tidak, tetapi kualitas proses menjadi sahabat, menjadi teman seperjalanan atau sahabat di perjalanan, terus mengingatkan, terus mengangkat sekalipun orang durhaka atau berdosa itu jatuh, diangkat, dibangunkan, entah itu bertobat atau tidak, Allah terus menunjukkan itu. Sebab kasih Allah yang sesuai dengan kehendaknya itu selalu punya 3 prinsip. Hadir, kasih itu, Allah hadir sebagai sahabat, sebagai teman. Kemudian Allah memberi sesuatu saat kita jatuh, orang kita sekalipun durhaka ataupun berdosa, Allah melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, jika diperlukan memang Allah telah siap memberikan dirinya. Itu 3 prinsip yang perlu kita garis bawahi. Itu kehendak Allah sendiri, tidak berfokus pada hasil, pada proses. Dan proses itu adalah hadir, memberikan sesuatu, dan memberikan diri jika itu semua diperlukan. Nah saudara-saudara, apa artinya sekarang buat kita semua? Kita harus menyadari setiap bangun pagi bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, diampuni dosanya. Dan ingat, setiap hari Allah hadir, Allah berbuat sesuatu, bahkan Allah akan memberikan dirinya melalui Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Semuanya akan diwujudkan pada kita. Setiap pagi kita harus ngomong seperti itu. Allah hadir, Allah akan memberikan aku sesuatu pada hari ini. Dia akan menolong dan seterusnya. Bahkan dia juga akan memberikan dirinya untuk hidupku, hidup keluarga kita, kami ya, untuk kita semua. Itu yang bisa kita lakukan. Misalkan ada seorang yang menunggu ayah atau ibunya sakit ya, seperti teman saya juga sampai usianya sudah sedikit senja ya untuk orang menikah ya, bukan senja dalam tua, tapi sudah terlalu cukup senja ya untuk orang itu memulai hidup pernikahan. Nah, awalnya ya bertanya ya, hidup seperti ini, bahkan kuliahnya pun nggak lulus loh untuk hal itu. Tetapi disadari atau tidak, orang ini, anak ini adalah bentuk kasih karunia bagi ayah dan ibunya. Dengan demikian, apakah kita juga bisa menghayati itu? Bahwa setiap diri kita adalah kasih karunia bagi orang lain? Tentu sangat bisa. Dan memang begitu harusnya. Saya seorang ayah adalah kasih karunia bagi keluarga saya. Anak saya salah, tentu saya mengingatkan, ya menegur, tetapi dengan kasih. Anak saya membandel ya, tetap saya juga menjadi teman, sahabat. Kalau dia jatuh, saya memberikan sesuatu, tetap ya. Bukan memanjakan loh ini saudara, tetapi tetap menunjukkan kasih Allah, perhatian. Sekalipun kita agak sedikit marah, tapi semua itu didasari oleh cinta kasih. Dan bila perlu, kita memberikan diri kita bagi anak kita. Kita semua harus menjadi wujud kasih karunia Allah, sebab kita telah diberikan kasih karunia itu dalam diri kita. Wah, gimana ini ya, saya pernah mendengar di zaman ini serba sulit. Dulu waktu saya masih oke-oke ya, tidak di pandemi ini, orang datang sama saya ngobrol apa, kadang saya beri jalan keluar, kadang saya kasih uang untuk modal. Sekarang saya juga lagi kesusahan, kata dia. Ada orang datang, saya udah tahu nih gelagatnya, minjem duit nih gitu ya. Saya udah tahu nih gelagatnya, kalau nggak minjem duit ngomong terus sampai waktu saya habis gitu.
Nah, sebagai orang yang memiliki kasih karunia, ketika ada orang datang sama kita, jangan buru-buru menghakimi. Gelagatnya nih pasti mau begini, nggak usah. Terima saja orang itu. Ya, kalau kita punya, dia minta sesuatu, kita berikan. Kalau tidak punya, kita cukup menjadi pendengar. Walaupun waktu kita agak sedikit dihabiskan, ya kita bisa bilang saya hanya punya waktu sampai sekian. Nah, mengapa kita begitu? Karena kita semua adalah wujud kasih karunia Allah juga bagi kehidupan kita. Selamat saudara merasakan hidup dengan kasih karunia Allah yang besar, hadir, memberikan sesuatu, dan bila perlu memberikan diri kita. Di masa pandemi ini akhirnya saudara kurangilah kata mengapa, tapi perbanyaklah kesadaran saya adalah kasih karunia Allah. Saya bisa merasakan Allah yang hadir, dan biarlah orang lain juga bisa merasakan Allah yang hadir melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, tolonglah kami untuk bisa hidup sebagai kasih karunia-Mu, karena Engkau telah memberikan kasih karunia itu kepada kami melalui Yesus Kristus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menguatkan dan menyadarkan kami. Mampukan kami untuk hadir bagi orang lain. Mampukan kami untuk yakin Tuhan hadir setiap hari. Mampukan kami untuk memberi bagi orang lain. Mampukan kami juga yakin Tuhan memberi sesuatu yang kami butuhkan setiap hari. Mampukan kami bahkan berkorban memberi diri kepada orang lain. Karena kami juga yakin dengan sepenuh hati dengan pertolongan Roh Kudus bahwa Engkau telah memberikan diri kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan bisa mengalami proses diyakinkan kami telah menerima kasih karunia dan menjadi kasih karunia sekaligus. Pimpinlah teman-teman, saudara kami yang lain, keluarga yang saat ini sedang bergumul di masa pandemi ini, yang nggak berhenti-berhenti pergumulannya. Biarlah mereka selalu menyadari kasih karunia-Mu hadir setiap hari, dan mereka dalam kesusahan sekalipun dapat menjadi kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kehidupan ini. Tolonglah pemerintah kami dalam memimpin. Akhir-akhir ini mulai muncul lagi gerakan yang mengatasnamakan agama untuk menebarkan isu kebencian dan perpecahan. Tolonglah pemimpin kami untuk bisa mengatasi situasi pandemi, memperhatikan mereka yang sungguh lemah, dan juga menangani atau menghadapi kelompok-kelompok yang selalu saja tidak henti-henti menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik dan menebarkan juga suasana perpecahan satu dengan yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.